Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelaku UKM, pelaku koperasi? Mudah-mudahan sehat semua dan bahagia tentunya ya. Itu salah satu cara untuk menaikkan imun tubuh. Hari ini sesuatu yang membanggakan bagi saya. Kita ada di podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM. Kalau kita ngomongin soal pandemi COVID-19, ini sudah mau ulang tahun yang kedua. Iya benar, udah mau ulang tahun yang kedua nih. Sudah mau anniversary lagi gitu. Banyak dampak yang ditimbulkan pastinya di berbagai sektor kegiatan masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat ini menjadi salah satu yang terdampak ya secara signifikan dari adanya pandemi, terutama bagi mereka yang menjalankan usaha seperti koperasi, kemudian UKM gitu ya. Sehingga para pelaku koperasi dan UKM ini memang harus dituntut kreatif. Mereka harus inovatif gitu ya. Cuman gimana sih kita bisa belajar kreatif? Gimana kita bisa belajar inovatif jika pemerintah daerah aja nggak turun tangan, nggak kasih binaan gitu ya? Karena kebijakan jaga jarak, kebijakan nggak boleh ngumpul itu masih menjadi kendala gitu. Tapi, tetap harus dilaksanakan, tenang saja. Karena untuk itulah kita ada di podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM. Ini adalah salah satu solusi di kondisi yang penuh dengan keterbatasan karena kita emang nggak bisa ngapa-ngapain, ketemu langsung aja kita harus dibatasin gitu ya. Dan mudah-mudahan dari sini kita nanti ada ide-ide baru, ide-ide segar, ide-ide kreatif dan inovatif. Cuman kalau yang ngomong ide-ide kreatif inovatif saya nggak akan pernah ada yang percaya ya. Tapi kalau 3 tamu-tamu spesial saya hari ini pasti langsung, oh iya ya, kenapa nggak saya coba gitu. Ada 3 tamu-tamu saya hari ini, alhamdulillah hari ini saya cantik sendiri karena 3 tamu saya ganteng semua. Yang pertama ada Bapak Imam Priyono Putranto, SEMSI dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Imam? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua pemirsa. Baik, nah ini nanti kita yang menyaksikan kita ada melalui visual, bisa juga di audio sambil jalan kan bisa dengerin informasi gitu ya Pak Imam ya. Oke, wajib. Iya, di sela-sela kesibukan beliau hadir di sini siap untuk membagikan informasi apa saja sih? Seperti upayanya DPRD itu ngapain aja, kemudian ada nggak sih anggaran khusus untuk koperasi dan UKM? Sabar nanti ya. Masih ada 2 tamu saya yang harus saya sapa dulu. Yang kedua adalah Bapak Tri Saktiana MSI. Beliau adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Salam sehat bahagia untuk kita semua. Iya benar, memang harus sehat dan bahagia. Iya Mbak Vira. Sehat doang nggak bahagia juga imunnya bisa turun. Jadi memang dua-duanya harus klop ya Pak ya. Iya, matur nuwun Pak Tri sudah hadir di sini. Kemudian yang satu lagi nggak asing lagi pasti beliau ini luar biasa ya, bisnis jalan ya, sebagai dosen jalan, berkarya juga iya gitu. Kemudian karyanya juga sudah banyak dan langsung saja nih saya kenalin lagi ke panjenengan sedoyo gitu ya. Beliau bermasker tapi saya yakin semua kenal. Ada Mas Rangga Almahendra, Dr. Rangga Almahendra STMM. Beliau adalah tenaga ahli Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus sebagai dosen di FEB Fakultas Ekonomi Bisnis ya Mas Rangga ya, di UGM, kemudian juga praktisi. Nah dipraktekkan semua nih ilmu-ilmu beliau nih. Saya kebayang mahasiswinya. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Semangat semua kuliahnya, dosennya masih muda-muda kayak gitu. Karena kita yang tua saja. Oh gitu ya. Bener Pak Tri. Apalagi gantengnya. Iya, apalagi gantengnya begini. Yang khawatir istrinya. Gitu ya. Dikit-dikit ngecek Mbak Anum ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tapi juga ada seriusnya supaya ilmunya nyampe, informasinya juga nyampe. Jadi kita nih mau ngobrolin mengenai pengembangan Sibakul Jogja sebagai aplikasi Pemda DIY untuk pembinaan koperasi dan UMKM di berbagai sektor. Jadi siapa saja pelaku bisnis UKM, koperasi, mau di kuliner, mau di fashion, mau di craft, semuanya bisa gabung di sini. Nah, ini ada namanya Sibakul Jogja. Pak Imam, kalau terkait dengan Sibakul Jogja ini kan aplikasi dari Dinas Koperasi ya. Sudah banyak yang gabung di sana gitu. Kalau sejauh ini upaya DPRD sendiri untuk mendukung kebijakan apa Pak? Ya begini, pertama tidak mungkin DPRD DIY itu tidak melakukan pengawasan. Oke. Karena fungsi kita adalah pengawasan terhadap semua lembaga-lembaga eksekutif yang dilakukan termasuk Dinas Koperasi dan UMKM ini. Sehingga ketika kita melakukan pengawasan kita juga pasti harus mengerti Sibakul itu punya fungsi apa. Oke.
job description-nya apa? Karena ini lembaga organisasi. Kita amati betul. Sehingga dari pengamatan lembaga organisasi ini, apa yang harus dilakukan DPRD untuk mengembangkan Sibakul? Dalam arti bagaimana Sibakul itu dapat memberdayakan UKM maupun UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana kita amati? Pertama, kita memberi apresiasi, kemudian dilakukan. Ya. Kalau ada komplain, ada itu masih dalam batas-batas wajar, yang itu memang bagaimana ada kekurangan-kekurangan itu wajar, karena hal-hal yang dilakukan itu tidak mungkin sempurna. Nanti dilakukan ini sudah bagus, kekurangannya di sini, tetapi ini ada pengembangan-pengembangan. Di sini ada Mas Rangga, di mana dia akademisi, dia praktisi. Kita selaku anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat, yang pertama mengharapkan para akademisi juga melakukan penelitian. Kita pengawasannya juga sampai akademisi. Melakukan penelitian, bagaimana hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi masukan Sibakul. Sehingga nantinya dari menjadi masukan-masukan Sibakul menjadi lebih berkembang. Dasarnya adalah masukan-masukan atau hasil dari penelitian. Kan hasil dari penelitian para akademisi menjadi masukan untuk Sibakul untuk mengembangkan. Hal yang sudah dilakukan saat ini oleh anggota teman-teman DPRD dari pimpinan sampai anggota semua adalah yang jelas itu mempermudah anggaran. Bagaimana kita mempermudah anggaran yang selalu kita lakukan agar Sibakul berkembang. Contohnya begini. Fasilitas semuanya mengikuti Sibakul cukup dengan online. Masukkan cukup datanya dengan online. Kita mengerti semua. Kemudian yang kedua, memanggil tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang bergelimang dalam UMKM, dia mempermudah bekerja sama. Ayo toh, kamu punya anggota berapa toh? Bagaimana Sibakul ini memfasilitasi. Hal-hal pengembangan seperti ini kita amati semua. Oleh sebab itu, dari hal ini kan butuh anggaran. Anggaran itu semua anggota dewan, semua pimpinan maupun anggota dewan, itu pasti mempermudah. Mesti semua itu dipermudah. Apalagi untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Yang penting satu, karena kita dipakai dengan regulasi, yang penting regulasinya dipakai. Aturan-aturan yang ada itu dipakai. Pasti kita membuat aturan-aturan yang aturan-aturan ini bagaimana mempermudah UMKM. Apalagi di proses pandemi ini. Di proses pandemi ini jelas banyak UMKM yang kesulitan. Sehingga bagaimana Sibakul itu mempermudah. Mempermudah dalam arti marketingnya. Walaupun orang mungkin begini. Keluhan itu biasa, tetapi jangan biarkan keluhan ini tidak menjadi, kalau saya gini, keluhan itu bagi kita adalah tantangan yang itu menjadi peluang. Sehingga menjadi peluang. Sekarang begini, banyak orang-orang sukses di era pandemi ini ketika dia memanfaatkan peluang dengan daring. Contoh begini, ada seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu dulu hanya ibu rumah tangga piu. Sekarang dia menjadi guru terhadap anaknya karena anaknya sekolahnya daring. Mau nggak mau. Tidak sadar, Mbak. Tidak sadar dia mempelajari online. Benar. Betul tidak? Ikut belajar. Dia belajar untuk mengerti tentang IT. Ketika dia mengerti IT, kemudian dia dulu belajar Facebook hanya senang-senang, dia mengerti. Oh, bagaimana proses marketing melalui IT. Nah, kemudian dari proses dia belajar terhadap anaknya ini, non sewu, suaminya ini betul-betul terjadi. Suaminya ini tiba-tiba bekerja pada lembaga administrasi yang itu terdampak. Akhirnya dirumahkan atau dipecat. Kemudian dia harus mandiri. Ketika dia belajar online, dia melalui IT-nya dan melalui dia belajar anaknya ini, dia menjadi akrab dengan itu, dia mengembangkan melalui daring usahanya. Sederhana usahanya. Misalnya begini, saya tahu betul, saya adalah salah satu istri sahabat saya yang dia dekat sekali dengan saya, itu dia hanya
menawarkan ini ke sini, dari ini dijual ke sini, dia meraih untungan ke sedikit-sedikit, tetapi sedikitnya kemudian menjadi kali yang akhirnya bisa mencukupi menambah rumah tangganya. Ya. Hal-hal seperti ini yang saya selalu bilang, ini muncul apalagi nanti dengan si bakul. Dengan si bakul ini saya yakin sebetulnya perkembangannya sangat besar. Hanya saya selalu pesan, karena saya juga seorang akademisi. Mungkin orang nggak tahu, saya itu juga jabatannya lektor. Sehingga saya pesan dengan para akademisi. Akademisi itu betul-betul meneliti betul. Mas Rangga beserta temannya, apalagi Mas Rangga ini dosen Gajah Mada. Kapasitasnya karena banyak juga teman-teman saya, alumni SMP 5 dulu, alumni SMA 8. Itu teman-teman saya melakukan penelitian. Penelitian yang intinya nanti di era pandemi ini, apa yang harus dilakukan? Yang penting jangan mencari kebaikannya. Kalau kebaikan sudah biasa. Kelemahannya dicari, tetapi bukan mencari kesalahan. Dari kelemahan ini kita improvement. Kita perbaikan. Diperbaikan karena memang di era pandemi ini terjadi perubahan environment, perubahan lingkungan. Luar biasa. Ketika terjadi perubahan lingkungan, pasti terjadi behavior dari manusianya itu berubah, perilaku dari manusia. Kebiasaannya yang berubah. Semuanya ini perubahan ini. Bagaimana masyarakat bisa memaklumi, kaum akademisi melakukan penelitian, masukan-masukan, apalagi beliau juga praktisi, yang akhirnya apa? Yang akhirnya mensejahterakan rakyat. Karena apapun hadirnya pemerintah, baik pemerintah Kota Yogyakarta, baik pemerintah provinsi, baik pemerintah pusat, semua tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Gabungan itulah yang kita inginkan, yang kita sampaikan. Mari dengan bahasa masyarakat, kita semua bisa bersama bergotong royong memajukan UMKM. Tetapi harus ingat, selalu saya ingatkan bahwa pemerintah maupun pemerintahan yang ada di PRD-nya di provinsi ini hadir harus dengan taat regulasi. Nah, itu dia. Ini yang harus karena dipahami oleh masyarakat. Karena tidak terus serta-merta ini bisa diluncurkan ke sana, dananya ini bisa ke sini. Ada regulasi yang mengatur, dan kadang-kadang begitu itu terjadi harus bikin perda baru yang mendukung supaya bisa misalnya penyaluran anggaran gitu ya. Itu memang prosesnya juga panjang ya. Jadi masyarakat juga harus. Di sini Mbak, di sini itu sebetulnya dipermudah. Ada dana anggaran itu dua. Yang pertama adalah dana keistimewaan. Yang kedua anggaran murni. Di mana anggaran murni itu kalau sisa itu dipakai untuk perubahan. Sudah mudah aja saya. Kalau sisa, orang menyebutnya silpa. Terus kesulitan kalau kalau anggaran ini tidak dipakai, tidak terserap, ini menjadi anggaran perubahan. Nah, mengenai anggaran bulan Agustus, September. Tapi di dana juga seperti itu. Ada seperti itu sama. Nanti ada di bulan sekitar April. Ini yang kita masukan-masukan dari masyarakat, yang kita serap, di mana Dewan bersama eksekutif, ayo toh. Bareng untuk masyarakat. Enak sebetulnya. Kalau kita bisa bicara duduk, kemudian diberitahu programnya. Ayo toh. Tapi saya betul-betul mengapresiasi sebetulnya pemerintah di ini loh. Penanganannya untuk UMKM. Dan cepat bangkitnya loh, Pak. Luar biasa. Ya memang gimana ya, gini. Kalau ada kekurangannya wajar. Itu tiba-tiba gini. Kan nggak direncana tahu-tahu pandemi. Kita aja, orang pribadi aja. Tiba-tiba kita penyakit flu, awalnya nggak enak. Kita kan juga berpikirnya itu hanya orang pribadi. Apalagi ini menyangkut global, global, yang semua banyak pemikiran yang harus kita satukan, yang kita harus bersama-sama. Baik. Ini mengenai anggaran perubahan dan segala macam, masyarakat juga perlu tahu dan paham. Tapi nanti dulu sabar ya. Saya penasaran dengan tadi yang dikatakan. Ini eksekutif juga harus gabung jadi satu. Dari DPRD sudah ada lampu hijau gitu ya. Wes toh apa mau minta apa, ayo gitu ya Pak ya. Mbak Kira gini, Mbak Kira sekali lagi saya gini. Pemerintah atau pemerintahan itu hadir. Tidak boleh ada masyarakat. Sekali lagi kita tanamkan. Tidak boleh ada masyarakat atau rakyat yang bertambah miskin atau bertambah menderita ketika masyarakat itu sedang terkena musibah.
Oke. Ada masalah-masalah sosial. Itu tidak boleh. Oleh sebab itu, karena tidak boleh menderita, siapa yang tidak membolehkan? Pemerintah. Pemerintah ya. Untuk itu dia harus hadir di situ ya. Pemerintah harus hadir karena preambul kita di Undang-Undang Dasar. Kita itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan memajukan kesejahteraan umum. Iya, iya. Ini kesejahteraan umum juga harus diperhatikan. Nah, artinya tidak boleh betul ada rakyat yang bertambah miskin. Apalagi itu rakyat miskin. Sehingga kalau semakin tidak boleh ada rakyat miskin yang bertambah miskin. Atau bertambah menderita ketika sedang ada masalah-masalah sosial. Baik. Seperti pandemi ini. Dan saya yakin Pak Tri ini sudah jagonya. Masalahnya juga aplikasinya ya kan. Dia melakukan penelitian, saya berharap betul Mas Aga melakukan penelitian rakyat. Nah penelitian itu tadi nanti kita bahas ya, penelitian apa saja yang sudah dilakukan ya. Loh, yang mahal ini ibadahnya. Iya, nggak terputus ya Pak ya. Iya betul. Oke, nah kalau dari Pak Tri sendiri ini mengenai kebijakan, kalau tadi sudah dari sisinya DPRD ya, kalau dari Pak Tri sendiri yang mendukung koperasi dan UKM untuk berkembang di masa pandemi, kebijakan apa aja selain ada fasilitas Sibakul ini Pak? Ya, pertama saya ingin ceritakan asal mulanya Sibakul. Jadi Sibakul itu berawal dari Bu Kepala Dinas Koperasi UKM mengikuti diklat kepemimpinan nasional level 2. Pada saat itu kemudian diminta membuat semacam proyek perubahan dan kemudian Pak Gubernur meminta saya untuk membimbing Bu Siwi membuat semacam integrasi dari kegiatan-kegiatan Dinas Koperasi UKM, diintegrasikan, ditambahkan di situ aspek teknologi yaitu IT. Kemudian muncullah nama Sibakul, sebuah sistem pembinaan koperasi dan usaha kecil di Yogyakarta. Intinya dalam Sibakul itu seluruh kegiatan Dinas Koperasi UKM, juga kegiatan-kegiatan OPD yang membantu langsung atau tidak langsung terhadap koperasi maupun UKM, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, bisa disinergikan. Dan kemudian ini sebagai sebuah sistem aplikasi, tapi nilai lebihnya bukan pada sistem aplikasi tekniknya ya, tapi kolaborasinya. Nilai tambahnya di kolaborasinya. Dan di Sibakul inilah kita berharap ada partisipasi masyarakat khususnya UKM untuk terlibat di dalam Sibakul. Intinya dapat mendaftar kepada Sibakul sebagai suatu platform dan intinya juga diminta yang mendaftar itu jujur terhadap dirinya sendiri. Dan terhadap usahanya. Sehingga kita bisa memetakan. Jangan dilebihin, jangan dikurangin. Ada gitu ya. Jejaring penilaian di situ oleh teman-teman konsultan. Di sini juga ada konsultannya. Tenaga ahlinya Pak Rangga. Kemudian dilihat setidaknya ada 6 indikator di situ. Yang pertama tentu saja produknya. Misalnya seperti ini. Ini produk. Ya, keripik gadung. Snack alam Indonesia, ini produknya. Kita nilai produknya. Harus ada namanya dulu deh. Namanya ini ya. Terus. Di balik produk ini ada apa? Ada kemampuan untuk memasarkan. Itu yang kedua. Kemudian ada kemampuan pengelolaan teknologi informasinya. Yang ketiga. Yang keempat, ada kelembagaan dari usaha ini. Misalnya usaha ini sudah punya nomor induk berusaha? NIB ya. Kalau koperasi sudah terdaftar enggak? Kayak gitu. Kelembagaannya. Kemudian selain kelembagaannya, kemampuan keuangannya. Bagaimana kemampuan keuangan ini harus jujur. Jangan produksi terus, jualnya rugi. Kalau punya utang banyak harus jujur. Kalau nggak punya utang juga jujur. Jangan dibilang punya utang supaya jangan dibesar-besarkan ataupun dikecil-kecilkan. Nanti Pak Renda bingung mau memberikan akses apa kalau wah ini kayaknya saja nggak jujur gitu ya. Jadi gini nih Pak Tri, Pak Tri mau meluncurkan dana, aku punya utang aja lah gitu. Nggak boleh gitu ya. Yang terakhir adalah SDM di balik produk ini. Jadi ini produk ujungnya, tapi di belakang ini banyak sekali aspek. Setidaknya ada 6 aspek yang kita nilai. Kemudian dibuat semacam jaring laba-laba, skor antara 0 sampai 100. Nah, nanti Pak Rangga dan kawan-kawan akan memberikan advice dengan SWOT dan sebagainya. Ini mau mendorong yang
keunggulannya yang sudah nilainya hampir 100, atau aku mendongkrak yang masih nilainya 10 atau 20. Nah, ini kita diskusikan bersama dengan pengusaha yang bersangkutan, pelaku UKM yang bersangkutan. Dan itu sudah bisa dipetakan di Sibakul ya, Pak? Sudah bisa dipetakan. Orang kita diskusi seperti itu, cair sekali diskusinya. Di sini juga ada kelas Selasa pagi, kelas bisnis Selasa pagi. Itu ngapain aja Pak kelas bisnis Selasa pagi? Nah, bisa diskusi mulai dari keuangan, branding, bagaimana kemasan, dari konsep sampai yang detail teknis juga siap. Ya, siap. Di situ nanti ngobrolnya juga sama teman-teman UKM, dia yang sudah memang punya produk tinggal ngembangin, atau yang masih nol dia baru mau ini boleh ikut gabung tuh di Selasa pagi tuh Pak? Ya paling tidak ada embrio produknya supaya ada bahan diskusi. Ya seperti itu. Ada produk yang seembrional apapun harus ada produknya. Seembrional. Jadi gini, yang menyaksikan kita kan ada beberapa yang masih baru mau memulai usaha gitu. Jadi takutnya, silakan saja. Silakan, nanti takutnya gini kalau mau ikut, wah aku nggak punya usaha minder gitu loh Pak, gitu ya. Jadi ini semuanya boleh ikut ya. Silakan ya. Dan dalam Sibakul beda dengan platform-platform yang lain. Kalau platform yang lain itu kan intinya nun sewu hanya perantara. Kalau kita nggak boleh hanya sebagai perantara. Jadi jangan disebut yang kita nggak support soalnya dia nggak sponsor. Jadi yang apa? Yang kita dukung atau yang punya produk sendiri, bukan hanya memperdagangkan. Bukan seller. Bukan seller. Jadi kita nggak boleh beli kain dari Cirebon, dijual di sini, Sibakul, dapat fasilitas ongkir, nggak bisa seperti itu. Kita lihat nanti di pabrik, di rumahnya itu ada proses produksinya seperti itu. Sampai segitunya ya, mensurveinya ya, detailnya ya. Baik. Nah, itu salah satu kebijakan yang mendukung koperasi dan UKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mas Rangga melihat ini semua, Mas Rangga udah manduk-manduk aja nih, ini tenaga ahlinya Dinas Koperasi nih ya. Seperti apa melihatnya strategi-strategi pembinaan yang seperti ini pas ya di masa pandemi ya? Ya, di masa pandemi ini kan selama ini digalakkan yang namanya social distancing. Nah, dengan adanya Sibakul ini bisa menjadi semacam digital closening nih. Bagaimana kita juga bisa mendekat lagi kepada masyarakat ya. Dan apalagi kita harus mengapresiasi ya bahwa Sibakul ini kan produk yang boleh kita bilang cukup inovatif ya. Banyak sekali penghargaan yang diterima oleh Dinkop terkait dengan Sibakul ini ya. Dan ini memang suatu hal yang ya kalau boleh dibilang ya kita sekarang sedang bermigrasi ke masa depan ini Mbak ya. Jadi kalau tadi kita banyak bicara perubahan, ini adalah perubahan yang sifatnya irreversible. Jadi irreversible change. Perubahan yang tidak mungkin kita kembali lagi. Yaitu kebutuhan untuk menggunakan teknologi. Kebutuhan untuk menggunakan digitalisasi. Jadi ini nggak mungkin bisa dibendung. Sama seperti kayak ombak di lautan yang akan terus datang, nggak akan mungkin bisa dibendung. Yang harus kita lakukan ya mari kita berselancar di atasnya. Dan saya rasa memang kita sudah berada di arah yang benar ya untuk menggunakan digitalisasi ya, terutama untuk penguatan produk-produk UMKM dan koperasi yang ada di DIY ini ya. Nah lalu kemudian tentu saja banyak yang harus kita benahi ya. Ada banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Misalnya saat ini kalau kita lihat ya, dari sekian ratus ribu UMKM yang ada di Jogja ini mungkin hanya sekitar di bawah 5% lah ya. Itu yang terdata ya? Yang sudah menggunakan Sibakul. Oh ya, sudah menggunakan Sibakul. Angkanya lebih rendah lagi. Dan kalau kita lihat datanya, saya coba lihat page view yang berkunjung ke Sibakul ini belum terlalu banyak ya. Sekitar 60.000 view. Padahal UMKM di Jogja, baik yang formal informal itu banyak sekali. Yang terdata berapa Mas UKM di Jogja semuanya? Mungkin sekitar 250.000 sekian. Itu yang terdata lah. Yang belum terdata kita nggak ngerti berapa ya. Yang gabung di Sibakul? Di Sibakul mungkin 2.000-3.000 ya yang saya terakhir. Jadi memang masih sangat sedikit sekali. Kita harus terus berupaya untuk terutama mempromosikan ini ya, Sibakul ya. Dan juga ya bukan hanya mempromosikan ya, tapi juga positioning Sibakul ini. Jadi kalau kita lihat Sibakul ini kan seperti market hub ya. Yang kan hub itu seperti terminal. Kalau dulu kita punya hub namanya Pasar Pranggan, Pasar Beringharjo. Nah ini harus menjadi hub baru ya di era digital ini. Jadi kalau kita lihat memang ini potensi yang harus diperkenalkan kepada masyarakat, harus ada positioning yang jelas. Apa sih yang membedakan Sibakul dengan e-commerce yang lain? Ya. Tadi sudah ada beberapa perbedaan, Pak Tri sudah sampaikan. Dan tentu saja kalau kita lihat ya masyarakat pun juga nanti akan memilah dengan sendirinya. Misalkan ada e-commerce tertentu yang mungkin identik dengan produk-produk Cina, misalnya ada yang identik dengan fashion. Nah, Sibakul ini harus menjadi e-commerce-nya ya para Sibakul tadi itu ya. Kalau kita lihat ini adalah
salah satu kebutuhan kita juga ya untuk membela si bakul. Membela para bakul. Ya, yang juga sekarang harus diberi ruang gerak ya di era digital ini. Dan saya rasa ini menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan. Bukan hanya memperkuat daya saing, tapi juga daya saling. Saling bantu, saling bela, ya, dan saling membeli nih. Terutama dengan adanya si bakul ini, kita akan lebih mengupayakan supaya ada kedekatan emosional. Ini bukan hanya platform untuk jual beli, tapi platform yang juga bisa memenuhi, menjaga kebutuhan para si bakul ini loh. Produsennya ya, para produsennya ya. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai cara juga ya untuk mempositioningkan kembali si bakul di masyarakat. Kenapa bisa hanya cuma 10% ya Mas yang gabung di si bakul ya? Nah, jadi harus kita akui Mbak, memang kita melihat si bakul ini ada dua hal ya. Di satu sisi ada kebutuhan untuk data kolektif, ya, untuk mengumpulkan data. Nah, tapi di satu sisi ada trade-off yang kemudian harus kita hadapi, yaitu pengguna ini akan dihadapkan pada banyak sekali persyaratan untuk memenuhi data itu yang mungkin merepotkan. Nah, sehingga memang ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu. Ya. Ini namanya ASIA. Ya. Jadi ASIA itu E-nya eliminasi. Kita harus coba lihat lagi ya, fitur atau produk mana, aturan-aturan apa, formulir apa yang mungkin bisa kita eliminasi, yang itu merepotkan. Mengurangilah supaya berkas-berkasnya terlalu banyak lah ya. Yang kedua, setelah eliminasi ada namanya simplifikasi. Kita harus sederhanakan. Ya, proses harus kita buat sederhana. Ya, simplify. Kalau bisa dibuat sederhana, kenapa kita harus memperumit pengguna dengan banyak sekali aturan yang harus dipenuhi? Ya. Lalu berikutnya adalah integrasi. Jadi setelah simplifikasi adalah integrasi. Jadi bagaimana si bakul ini juga bisa kita integrasikan ya dengan kebutuhan yang lain ya, misalkan tadi NIB, PIRT dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ya sekali kayu 2-3 pulau terlampaui. Nah, ini harus kita pikirkan betul rancangan ke depan ya, untuk integrasi ini. Dan yang terakhir adalah tadi ASIA ya, otomatisasi. Ya, jadi bagaimana sekarang kita mulai memperbaiki sistem supaya lebih otomatis gitu ya. Ya, ini kan sekarang kita hidup di era teknologi. Jadi kalau hidup teknologi, buat apa kita masih mempertahankan ya aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara manual. Ya, jadi dengan adanya si bakul ini mudah-mudahan ya penggunaan teknologi bisa lebih kita berdayakan juga untuk masyarakat. Begitu, Mbak. Baik, sudah lengkap banget itu tadi. Jadi dieliminasi, dibikin simple supaya yang di rumah, wah bisa daftar nih kayaknya nih ya. Boleh aja, monggo silahkan langsung saja cari si bakul Jogja. Itu di search di Google itu sudah keluar semua, tinggal klik udah masuk di sana, nanti tinggal daftar dan segala macam. Kalau misalnya masih bingung, coba deh tanya-tanya ya, nanti bisa ke Dinas Koperasi, bisa ada kelas apa Selasa pagi Pak ya? Selasa bisnis. Selasa pagi. Ada pagi berbisnis di hari Selasa gitu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita akan break dulu sebentar. Nanti ada sesi kedua lagi yang pastinya lebih seru. Sebenarnya ini si bakul. Ini kita kan lagi ngomongin mengenai si bakul nih ya. Mengembangkannya seperti apa sebagai aplikasi Pemda DIY untuk pembinaan koperasi dan UKM di berbagai sektor. Kira-kira apa sih yang perlu dikembangkan? Kemudian apa sih kemudahan-kemudahan kalau sudah gabung di si bakul? Tadi kayaknya belum kita bahas lebih detail ya. Setelah yang satu ini ya, kita akan segera kembali. Tetap bersama kami dalam podcast Sosialisasi Pengembangan Koperasi dan UKM. Saya Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam, Ibu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Belakangan ini kita semua menghadapi masa-masa yang sulit. Pandemi COVID-19 sudah menghantam stabilitas ekonomi, sosial, hingga budaya di masyarakat. Bahkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu korban yang terimbas, sehingga mereka kehilangan pasar dan menghadapi penurunan pendapatan akibat penurunan daya beli masyarakat. Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta
yang sigap melakukan terobosan dengan memberikan kemudahan biaya ongkos kirim bagi siapa saja yang membeli produk UMKM. Ini adalah bentuk keberpihakan kepada para pelaku UMKM yang jumlahnya sangat dominan dalam menyokong perekonomian daerah. Ayo beli produk-produk UMKM dan pemerintah daerah akan menggratiskan ongkos kirimnya. Mari kita bantu pelaku UMKM di Yogyakarta untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan membantu membeli produk-produk UMKM. Sekali lagi, belilah produk-produk UMKM demi ketahanan ekonomi, daerah, bangsa, dan negara. Ya, terima kasih Anda masih bergabung dengan kami di podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM di daerah istimewa Yogyakarta. Kita patut bangga karena namanya Yogyakarta ini memang istimewa, seistimewa UKM-UKM dan koperasinya gitu ya. Banyak sekali produk-produk yang berani bersaing lah ya, wani saing gitu sama produk-produk luar negeri gitu. Seperti apa yang ada di sini nih, kita sekarang sedang berada di Galeri UMKM Dinas Koperasi dan UKM DIY. Di Jalan Hos Cokroaminoto, siapapun Anda boleh berkunjung ke sini, boleh lihat-lihat produk-produknya. Kadang-kadang takutnya kalau sudah jadi galeri seindah ini ya, Pak Tri, Pak Imam, Mas Rangga, mereka suka takut masuk. Oh, diregane larang. Nah, begitu. Padahal tadi saya lihat ya, Bapak, Ibu, Mbak, Kakak, Adik semuanya terjangkau harganya dengan kualitas yang bagus karena memang ini dibuatnya dengan hati. Ini 15.000 loh. Tuh, di luar bisa sampai 25 loh ya, dengan packaging yang sudah menarik. Keripik gadung. Biasanya dikemasnya cuma plastikan gitu ya. Pergi duduk-duduk sama temen. Iya. Bisa tuh. Betul. Pak Imam sering kunjungan kerja ke luar kota bisa bawa yang seperti ini. Betul. Iya. Mungkin Mas Rangga sama mahasiswa-mahasiswinya bisa di pokoknya apapun gitu nih Mas Rangga kok mahasiswinya ini ya mahasiswa gitu kan sama mahasiswinya. Padahal saya ada mahasiswanya loh Pak. Istrinya teman saya nanti bilang ternyata mbak suamimu bagus kali pol. Nggak usah nanti pakai masker aja tidak kelihatan. Udah bahaya ya, apalagi tak bermasker. Tidak menarik hati, apalagi tadi produser film. Iya. Kita nggak bisa cerita. Oke, baik. Siapa tahu besok kedepannya mau bikin film tentang UMKM. Keren juga tuh Mas Rangga ya. Oke, kita ke Mas Rangga dulu deh mengenai penelitian Mas Rangga. Sejauh ini sebagai tenaga ahli di Dinas Koperasi UKM, apa sih yang sudah ditemui dari penelitian dari data yang masuk gitu? Apa aja? Jadi yang pertama tentu saja ini ya, pengguna e-commerce selama ini itu memang itu lebih banyak lewat aplikasi ternyata ya. Jadi tidak banyak yang menggunakan web base ya. Iya. Jadi kalau kita lihat itu hampir 70% Mbak. 70% itu transaksi terjadi melalui aplikasi. Sehingga mau tidak mau ini juga harus menjadi bergeser ke sana ya, ke depan harus kita lakukan. Karena kita lihat kan ini masih web base ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Lalu yang kedua juga kalau kita lihat Mbak, tadi kan saya menyampaikan masih sedikit ya sebetulnya UMKM di Jogja ini yang sadar untuk mengikuti Sibakul ini. Padahal kalau kita lihat ya ada banyak hal data-data yang menunjukkan sebetulnya Jogja ini adalah surganya ya. Kita berbicara terkait dengan internet digitalisasi ya. Yang pertama terkait dengan penetration rate ya. Kalau kita lihat ya tingkat penetrasi internet ya di Indonesia, nah ini Jogja cukup tinggi sebetulnya hampir 60% ya. Lalu yang kedua terkait dengan indeks daya saing digital. Ya. Kita juga sudah masuk 5 besar. Oh ya? Betul. Dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, sudah cukup tinggi ya, indeks daya saing digitalnya. Ya. Nah, apalagi kalau kita lihat ya, sebetulnya kalau kita lihat dibanding dengan misalkan tingkat kemiskinan kita masih mungkin di papan menengah, papan ke bawah, gitu ya. Kemudian indikator yang lain gitu ya. Tapi bicara tentang indeks daya saing digital kita 5 besar ya. Dan tadi penetrasi internet juga. Dan satu lagi yang mungkin juga ini cukup promising itu adalah ya tentu saja bonus demografi ya yang ada di Jogja ini ya. Generasi Z, generasi Alpha banyak sekali ya, apalagi kota pelajar ya. Betul. Dan sekarang kalau kita lihat memang ya
Ya kita lihat saja lah, generasi Z, generasi Alpha itu kan memang sudah tidak bisa dipisahkan dari yang namanya gadget. Internet, gadget. Iya. Benar Alpha ya. Iya. Digital native. Iya. Ya. 5 tahun aja udah canggih. Saya one step kalah saya sama yang 5 tahun. Itu lahir itu kan fotonya bukannya muncul kemudian di akta kelahiran, malah di sosial media. Iya, lebih cepat sosmed. Ya, itu kan ada fenomena yang harus kita lihat. Nah seharusnya Jogja ini betul-betul menjadi ya tadi surganya ya untuk mengembangkan digitalisasi industri kreatif. Karena kalau kita bilang, jadi memang yang namanya ekonomi Mbak, sekarang sudah bergeser ya. Kalau dulu di zaman mungkin Majapahit, Diponegoro, jauh amat Mas. Ekonomi itu masih berbasis sumber daya. Iya. Dan kemudian sekarang kita lihat sendiri ekonomi bergeser, basisnya adalah ekonomi industri. Ya. Di mana dalam ekonomi industri, siapa yang paling besar, siapa yang modalnya paling banyak, dia yang akan survive. Nah sekarang itu sudah mulai turun. Ekonomi industri sekarang sudah mulai digeser dengan yang namanya ekonomi inovasi. Jadi ekonomi inovasi itu ya ekonomi kreatif. Nah, jadi kreativitas dan inovasinya yang kemudian menjadi sumber daya saing utama bagi perusahaan. Nah harusnya ini menjadi momentum bagi kita bersama ya, terutama untuk dinas koperasi UMKM ya. Sekarang kita sudah tidak lagi berbicara tentang besar-besaran modal. Iya betul. Bicara tentang ya besar-besaran mesin dan lain sebagainya. Ya kan kalau nggak punya inovasi percuma dong Mas. Ya kalau kata Darwin itu kan bukan yang paling besar atau bukan yang paling kuat yang akan survive, tapi yang adaptasi, responsif terhadap perubahan. Nah perubahan inilah yang kemudian harus kita terus galakkan kepada seluruh UMKM dan penggiat koperasi. Saatnya kita juga lebih akrab lagi menggunakan teknologi ya untuk menggapai masa depan. Oke, baik. Kalau masyarakat pasti tanya-tanya nih dari Pemda nih, kalau misalnya turun ke lapangan gitu ya, ketemu sama pelaku UKM atau koperasi, kemudian nanya-nanya kendalanya apa dan segala macam. Ini sekedar nanya aja, Pak, ada stimulusnya sih? Kalau dari Pemda, stimulusnya apa sih Pak kepada mereka pelaku UKM dan koperasi? Ya, kita dalam melaksanakan program kegiatan harus berbasis pada keinginan masyarakat. Dan sebelum pandemi, awal-awal pandemi gitu, kita melaksanakan survei yang diinginkan masyarakat apa UKM terhadap Pemda yang akan dilakukan itu apa. Itu 60% ingin untuk mendapatkan pasar. Sedangkan yang ingin untuk mendapatkan pendanaan modal itu hanya sekitar 5%. Oh, justru mereka butuh bagaimana pemasarannya. Iya, ini saya pikir respondennya benar-benar pengusaha tulen gitu. Kalau pengusaha-pengusahaan biasanya aku pengen modal gratis kayak gitu. Benar. Jadi surveinya benar-benar. Artinya dia sudah bisa produksi, dia sudah punya sumber daya manusianya. Tinggal masar. Sehingga untuk si bakul stressing kita memang ke masalah pasar seperti itu. Baik pasar dunia nyata maupun pasar dunia maya. Dan di situ salah satunya kita berikan fasilitas ongkos kirim gratis. Itu kan bagian dari pasar itu ya. Bagaimana memasarkan seperti itu. Betul. Jangan sampai harga barang lebih murah daripada ongkir ya Pak ya. Makanya dari Pemda punya stimulus ongkir gratis. Itu bagi mereka yang sudah bergabung di Sibakul. Betul. Sudah mempampang produknya. Nah, Pak Imam untuk tahun pertama sudah memberikan ongkir 1 miliar ya Pak ya. Nah ini sekarang berapapun diminta Pak Imam pasti berikan. Monggo diusulkan saja. Dipengestoni ya Pak ya. Selalu begitu. Seperti itu Pak. Saya curiga Pak Tri ini kok duduknya sebelahan sama Pak Imam tuh ada maksud. Ya ini kan bagian dari lobby. Dari berteman. Oh gitu ya. Pemerintah itu dua. 1 eksekutif, 2 di legislatif. Satu keping dalam mata uang itu nggak bisa dipisahkan. Satu gambar jangan satu ongkos. Begitu ya. Oke, baik. Itu salah satu stimulusnya adalah seperti itu. Seperti itu salah satunya. Nah, untuk itu kan kita ngomongin mereka yang sudah memasarkan produknya ya. Nah, bagi mereka yang sudah gabung, kemudian mereka belum masuk seleksi, apa sih istilahnya kurasi gitu ya Pak ya. Ini apa yang dilakukan? Apakah mereka disupport dalam bentuk butuh latihan apa sih gitu? Ada nggak Pak? Iya. Jadi tentang UKM kan memang berkelas-kelas ya. Ada leveling-nya. Mulai dari yang ingin berbisnis saja, silakan ngobrol-ngobrol di sini gitu.
Kita punya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di situ setidaknya ada 7 konsultan ahli yang siap membimbing, canvassing, memetakan apa yang diinginkan, dan yang penting adalah mencarikan teman. Ya. Itu yang penting. Bisnis itu kan mencari teman. Gitu. Kalau sendirian nggak bisa. Jadi kita punya prinsip untuk menjadi UKM yang istimewa. Itu yang pertama harus punya daya juang. Dan kita nggak meragukan kita punya daya juang ini. Yang kedua daya kolaborasi. Yang ini yang kita ragukan. Loh, kenapa Pak? Biasanya itu teman-teman pengusaha kita daya juangnya tinggi, saking tingginya konco dewe disikut. Oh gitu ya, oke. Nah ini saatnya merubah kebiasaan nih. Saat ini daya kolaborasi, karena sekarang ini yang namanya dunia bisnis kan tidak di lautan merah, tapi di lautan hijau. Istilahnya begitu. Di lautan biru. Green Ocean kan begitu, bukan persaingan, tapi kerjasama. Persaingan itu adalah hukum rimba, kerjasama adalah hukum peradaban. Dan yang penting, seperti tadi disampaikan petuah dari teori Darwin, yang disampaikan Pak Rangga, yang menang itu bukan yang kuat, tapi yang fleksibel, yang adaptable seperti itu. Iya, apalagi di kondisi pandemi seperti ini ya. Oke, baik. Seru sekali tadi Mas Rangga sudah berbicara banyak, Pak Tri sudah bicara banyak gitu. Kira-kira masalah anggaran, adakah skema pola anggaran yang dikhususkan untuk koperasi dan UKM? Ya, saya sebelum bicara anggaran mau bicara bahasa rakyat. Oh, boleh. Monggo. Enak nih. Mas Rangga cerita tentang perubahan lingkungan itu dari pemodal yang besar kapitalisme akhirnya bergeser ke arah inovasi. Iya. Dia beranggap wah yang menang itu yang inovasi. Dia cerita banyak bahwa ini memang perubahan yang tidak mungkin bisa kembali. Karena kita bagaimanapun harus mengikuti pola perubahan teknologi yang luar biasa. Akhirnya Mas Rangga mengatakan di peradaban ekonomi itu nantinya yang kita yang menang bukan pemodal besar, tetapi orang yang memiliki inovasi yang besar. Saya sangat setuju. Kemudian Pak Tri juga menambah tadi, orang yang punya inovasi, adaptasi semuanya. Bahkan dia bercerita bagaimana tadi pertama ya mengisi data, membuat itu sehingga kaum akademisi itu menelitinya betul, sehingga kalau melakukan penelitian mengambil parameternya betul. Nah itu tadi dengan Pak Tri saya sinkron dengan bahasa rakyatnya saya sederhana. Saya mengatakan benar semua dari Pak Tri. Terus tentang produk saya pesan betul. Saya pesan betul pada masyarakat. Yang namanya misalnya membuat keripik gabring. Itu semua pembuatnya, membuat apapun juga misalnya ini, itu mengerti betul justru kelemahannya. Ini namanya product knowledge. Setiap pengetahuan tentang produk, pengetahuan tentang produk itu sehingga bisa menceritakan produknya ini. Behind the story. Story behind the product. Kekuatan, strength itu gimana gitu loh. Ya toh? Kemudian weaknya, kelemahannya gimana? Ya toh, dia ngerti betul tentang kelebihan, kelemahannya, opportunity-nya di mana. Ya toh, terus ancamannya di mana? Threat-nya. Sehingga apa? Dari SWOT ini dari pengusaha sendiri tahu orang yang usaha. Namanya pengetahuan tentang produk. Sehingga pengetahuan tentang produk ini sebetulnya inilah bagaimana si Bakul mampu kalau tadi mengatakan bahwa 2.000 sampai 3.000 pengusaha itu memarketingkan Siga Bakul, nggak mungkin. Tadi Pak Tri bilang gini, saya sangat salut sekali, 60% dari masyarakat itu pengennya bagaimana memasarkan. Padahal marketing itu sebetulnya sangat mudah, ini product knowledge. Itu ilmu pengetahuan tentang produk. Siapa yang mengetahui produknya itu akan memberikan informasi secara benar pada masyarakat. Maka dia akan laku. Dia akan laku. Itu sebetulnya informasi tentang produk. Kemudian saya berharap betul mencintai produk dalam negeri itu kita harus lakukan. Saya tidak tahu ya, tapi pengetahuan saya itu saya khawatir dengan produk-produk dari luar negeri, terutama dari Cina yang non sewu sangat murah. Saya yang tak takutkan ada politik dumping di negara sana. Politik dumping itu gini loh Mbak. Saya sebagai bahasa rakyat aja. Masa batik dijual dari Cina ke sini 30.000 satu potong,
Terus nengkono terus berapa? Kemudian di sana gitu ya? Berapa biaya impornya? Jangan-jangan pemerintah sana, ya, membeli dia itu produksinya 50.000, dia beli 55.000 pemerintahnya, menjualnya ke sini cuma 20.000, 25.000, dia rugikan 50%. Tetapi era masa depan 5-10 tahun ke depan, semua produk batik jelas secara UNESCO aja milik kita menjadi miliknya dia. Ya. Produknya menjadi miliknya dia. Inilah yang saya tanamkan pada masyarakat, mampu menguasai produk knowledge. Yang kedua, bahasa saya sederhana, ayo cintai produk dalam negeri sendiri. Bagaimana kita supaya tidak dikuasai ekonomi asing. Nah ini yang selalu saya pasang, selalu saya ceritakan. Oleh sebab itu, bagaimana akademisi itu meneliti dan bisa menguatkan intinya masyarakat untuk berusaha itu mengetahui betul produk knowledge. Sehingga apa? Orang-orang yang mampu itu terus orang-orang yang membeli juga mencintai produk. Sehingga betul-betul dia penelitian ini berguna untuk masyarakat yang akhirnya memajukan bangsa ini. Iya, tapi yang saya butuh gitu. Iya, tapi terjadi di pasaran ya memang seperti itu sih, Pak. Artinya gini, oh kalau beli produknya Indonesia ini lebih mahal daripada yang di luar ya, gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Ditanamkan gini, Mbak, di Jepang. Tidak ada kita beli produk Jepang itu murah. Produk Jepang lebih mahal tetapi orang Jepang semua membeli produk dalam negerinya sendiri. Karena dia sangat mencintai. Nah inilah tanaman-tanaman inilah yang untuk bangsa kita harus ditanam. How to make orang Indonesia mencintai produknya, orang Jogja mencintai produknya. Begitu. Saya hanya terserah. Ini Mbak yang saya pakai, Mbak. Karena ini UMKM yang jahit UMKM. Harganya cuma 75.000. Bisa didapatkan di bawah ini. Sudah amati sudah, saya tidak bohong. Yang kenapa saya memakai ini? Saya pakai UMKM ini produk UMKM ya. Saya waktu beli itu 75.000. Saya masih ingat belinya di Taman Siswa. Di Taman Siswa Universitas itu loh, yang Jalan Taman Siswa. Iya, Bapak. Jinggar ya, Pak. Ini yang saya selalu katakan. Bagaimana kita itu bersama-sama bergotong royong. Untuk apa? Untuk saling kita mencintai produk kita sendiri. Sehingga apa? Kita istilahnya terdongkrak dari perilaku kita sendiri. Seperti tadi, perubahan yang tidak mungkin. Tapi mari kita buat perubahan yang mendasar di semua. Yang pertama, nasionalisme kita tetap terjaga. Walaupun terjadi perubahan secara teknologi. Teknologinya biar jalan lah mereka yang akademisi luar biasa tidak mungkin kembali, tidak mungkin. Tidak mungkin akan kembali. Ya, ini yang saya terus terang dengan bahasa rakyat mengatakan, mari teman-teman yang UMKM itu saling menyadari, saling bersama. Pak Tri tadi bilang gontok-gontokan. Gontok-gontokan. Nah ini di dalam manajemen modern memang tidak. Dulu orang bicara shareholder. Share itu pemegang saham, artinya semua didasarkan atas kepentingan si pemegang saham. Pemegang saham, pemilik modal. Sekarang stakeholder. Stakeholder ini kepemilikan bersama, sehingga kalau kita bilang CSR, Corporate Social Responsibility. Itu CSR itu apa toh? Nah itu sebetulnya bagian kepedulian karena perusahaan ini sekarang stakeholder. Bagaimana kita bukan pesaing tapi sesama teman. Kolaborasi. Bagaimana itu semuanya, Mbak, semuanya. Ketika saya waktu itu menjadi seorang GM atau ya sebutannya di tempat kami Depot Account Eksekutif. Ketika saya pegang ICS sebagai Depot Account Eksekutif, saya bilang semua perusahaan yang waktu itu di PEN ada berbagai macam produk itu kita bersama. Oh, Indonesia kebutuhannya berapa? Ini dibuat di sini, merek terkenal berapa, menciptakan produk berapa, di sana berapa. Semua justru sharing. Sehingga mampu kita melakukan hal-hal yang kebersamaan. Baik. Gitu. Misalnya begini aja sederhana. Gajah Mada itu lelangnya yang menang MGO, Pak. Tapi yang memproduksi ICS. Karena kebutuhan untuk jet yang dasarnya ada bukan hanya
tidak hanya dasarnya water, tetapi dasarnya solvent, dasarnya ada minyaknya, itu yang ahlinya di kita. Nah, tetapi mereka kolaborasi, semuanya kolaborasi. Sehingga kebersamaan seperti katanya Pak Tri, ini yang dibangun untuk semuanya. Oke, baik. Mas Rangga, kira-kira nih ya, Sibakul ini bisa merubah, bisa jadi salah satu cara untuk merubah habitnya para pelaku UKM nggak sih? Jadi yang kita bangun itu kan ekosistem ya, Mbak. Dan ekosistem itu biasanya nih ya ada 3 komponen. Ada komponen biotik, abiotik, dan kultur ya. Jadi biotik itu ya para pelaku UMKM itu sendiri. Ya, jadi ibaratnya kalau kita bercocok tanam gitu ya, biotik ini adalah benihnya. Benih ini harus ketemu tanah yang tepat, ya, unsur abiotik ya. Nah, abiotik ini kemudian harus ada yang namanya kultur, ya, termasuk juga bagaimana treatmentnya, termasuk bagaimana policy-nya. Jadi pada akhirnya memang ya dari tadi akademisi disebut terus ya. Ada katanya politik itu panglima. Baru lagi nih. Di antara kita semua di sini ya, panglimanya Pak Ilham ini. Iya. Saya cuma kopral. Nah, jadi maksudnya ini harus didukung dengan regulasi. Ya, jadi yang namanya ya ekosistem itu tidak bisa hanya urusan supply dengan demand. Perlu ada katalis ya. Katalis ini yang kemudian dilahirkan melalui regulasi yang menciptakan iklim yang sehat, menciptakan kultur yang baik. Ya, pada akhirnya ya tadi itu biotik ketemu abiotik, ya benih ketemu tanah yang tepat. Bagus. Tapi kalau Sibakul ini sudah tanah yang bagus sekali nih, ya, tanah yang tepat sekali. Perlu lebih didorong dengan kebijakan regulasi yang juga semakin memperkuat lagi. Mungkin begitu, Mbak. Oke, jadi ini juga kolaborasi ya, kolaborasi ilmu IPA dan ilmu ekonomi ya, antara biotik abiotik ketemu ya katalisator, ini kimia masuk juga ke sana. Oke, Pak Tri sebagai penutup, kira-kira apa sih harapannya ke depan terhadap Sibakul ini, Pak? Sederhana, pesan saya pada semuanya. Bila dan beli produk Jogja, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus gerakkan jajan tonggo nglarisi konco. Nanti kita makmur bersama. Itu Jaguriko. Jajan tonggo nglarisi konco. Termasuk kita beli seperti ini, seperti ini dan sebagainya. Jajan tonggo nglarisi konco. Bila dan beli produk Jogja. Baik. Jadi itu adalah kolaborasi antara tagline-nya kabupaten. Kita satukan. Semua kabupaten jadiin satu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rangga untuk ilmunya dan informasinya. Pak Tri juga semangatnya, untuk Pak Imam juga sehat terus. Pokoknya bahasa rakyat semua yang susah-susah semua dirangkum sama Pak Imam. Jadi ringkas, jadi masyarakat tahu, jadi gampang gitu ya, nggak mikirnya rumit. Baik, mudah-mudahan dengan adanya kita ngobrol ini ada inovasi-inovasi baru, ada ide-ide baru. Oh iya ya. Dan yang jelas untuk Anda pelaku usaha, UKM dan juga koperasi, udah deh sekarang langsung googling aja itu Sibakul ya. Terus daftar. Kalau Mas Rangga tadi bilang tenang, nanti ada sudah disimpelkan ya kan. Sudah juga dieliminasi apa yang nggak perlu supaya teman-teman bisa ikut gabung. Supaya bisa dipetakan lagi nih ke depannya gimana. Eman dari 2.500 ya 2.500 ya. 250.000. Baru 10% kurang lebihnya. 1%. Kok 10%? Iya, 1% coba. Kan miris juga ya kan. Nah, ayo sama-sama deh kita bangun bersama dan yang pasti Pak Tri katakan nggak ada sikut-sikutan, kita kolaborasi gitu ya. Matur nuwun semuanya, sehat selalu untuk panjenengan. Kita harus akhiri podcast kita, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di podcast yang lalu. Ya, jangan lupa ini hubungan yang harmonis berdua. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di podcast yang lain, podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM dengan tema-tema yang pastinya tidak kalah menarik. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon undur diri. Terima kasih. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap berkarya, berinovasi dan tetap kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.